kuliah lanjutan pada hari ini, itu yang menyangkut dengan kambium. Minggu lalu Anda sudah bahas mengenai batang, akar ya. Hari ini kita masuk ke pusat pertumbuhan lateral, yaitu kambium. Kambium pembuluh kemarin kita sudah bahas di mana posisinya, Anda sudah tahu. Jadi kalau ini batang ya, ini ada kulit kayu, kemudian ini ada silem ya, yang merah ini silem, kemudian letaknya adalah antara fluem dan silem. Nah, disinilah kambium pembuluh. Tapi kalau dekat dengan pucuk namanya prokambium ya. Kambium ini merupakan pusat aktivitas perkembangan dan pertumbuhan batang secara lateral ya, Terdiri dari dua tipe sel kambium ini. Yang pertama sel inisial fusiform, yang kedua sel inisial jari-jari empelur. Sel inisial fusiform ini yang A ini, Nah, ini sel inisial fusiform namanya. Yang B ini namanya seperti buah anggur, ini sel inisial jari-jari empelur. Nah, ini dilihat penampang tangan sial ya. Kemudian fungsinya, sel inisial fusiform membentuk sel-sel komponen silem dan fluem. Nah, jadi sel inisial fusiform ini itu ke arah luar batang membentuk komponen-komponen fluem ya. Ingat, ke arah luar batang membentuk komponen-komponen fluem. Ke arah dalam batang membentuk komponen-komponen silem. Kita ulang, sel inisial fusiform ini membentuk sel-sel kelompok silem dan fluem. Jadi sel inisial ini itu ke arah dalam membentuk komponen-komponen silem dan ke arah luar membentuk komponen-komponen fluem. Nah, ini tugas sel inisial fusiform ini. Sedangkan inisial jari-jari empelur yang B ini itu membentuk parenkim jari-jari empelur silem dan fluem. Nah, kemarin kita sudah bahas mana yang disebut dengan jari-jari empelur silem dan fluem. Jari-jari empelur silem berarti jari-jari empelur ada di silem. Kemudian jari-jari empelur fluem berarti jari-jari empelur ada di bahagian fluem. Yang membentuknya adalah sel inisial jari-jari empelur yang ini. Kemudian ada dua tipe kambium bertingkat dan kambium tidak bertingkat. Nah, kambium bertingkat ini kita bedakan adalah ujung-ujung sel inisial ini ya. Kalau ujung sel inisial ini itu tidak rata seperti ini namanya kambium tidak bertingkat. Nah, tapi kalau misalnya sel inisialnya ini rapi duduknya, itu disebut dengan kambium bertingkat. Nah, ini mengenai kambium. Lokasinya adalah di sini ya. Nah, ini kambium pembuluh. Berdasarkan struktur dan fungsinya, kambium dibagi atas dua macam ya. Prokambium, yaitu kambium yang pertama dibentuk pada batang dan akar primer yang berperan dalam pembentukan jaringan pembuluh primer. Ini sudah dibahas minggu lalu, yaitu silem dan fluem primer. Sedangkan prokambium dibentuk oleh satu macam tipe sel, yaitu sel inisial fusiform yang berperan dalam membentuk komponen silem dan fluem. Jadi pada prokambium ini tidak memiliki inisial jari-jari empelur. Nah, tidak ada ini kalau di kambium primer. Kalau ini untuk kambium pembuluh ada. Kambium pembuluh yaitu kambium yang berkembang belakangan. Belakangan artinya maksud belakangan di sini di bawah pucuk ya. Nah, jadi berkembangnya dari prokambium juga dia, dari prokambium berkembangnya. Yang berperan dalam membentuk jaringan silem dan fluem sekunder. Nah, jadi bedanya seperti itu. Kalau prokambium membentuk silem dan fluem primer, kalau kambium pembuluh membentuk silem dan fluem sekunder. Secara struktur bedanya, kalau prokambium tidak memiliki inisial jari-jari empelur,
sedangkan kambium pembuluh disusun oleh inisial fusiforum dan inisial jari-jari empelur. Nah, itu bedanya. Dari segi fungsi bedanya, prokambium membentuk xilem dan fluem primer, kambium pembuluh membentuk xilem dan fluem sekunder. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, kambium pembuluh pada awal pembentukannya hanya terdiri satu lapisan sel tebalnya, kemudian sel tersebut mengalami pertumbuhan dengan adanya pembelahan sel secara periklinal. Nah, pembelahan sel secara periklinal itu pembelahan sel ke arah luar dan ke arah dalam ya. Maupun antiklinal. Antiklinal itu ke atas dan ke bawah sehingga menghasilkan sejumlah sel anak ke arah dalam dan luar batang atau akar. Pada akhir setiap pembelahan satu sel anak akan tetap mempertahankan sifat meristematik. Nah, ini contohnya. Nah, ini kita ambil satu sel inisial fusiforum ya, sel inisial fusiforum, satu sel kambium. Nah, kemudian sel inisial ini kan namanya aja kambium ya, jadi membelah. Nah, setelah membelah menjadi dua sel. Nah, setelah menjadi dua sel, ini membelah lagi. Ya, setelah lagi menghasilkan sel ke arah dalam dan ke arah luar. Nah, ini walaupun tulisannya ke atas nggak apa-apa ya. Jadi yang ke arah luar batang ke atas ini nanti akan berkembang menjadi komponen-komponen fluem. Sedangkan sel yang ke arah dalam batang ke bawah ini akan berkembang menjadi komponen-komponen xilem. Nah, ini membelah lagi ya, membelah lagi dan seterusnya. Nah, sampai ke sini, ya, sampai ke bahagian yang paling sudah selesai produknya. Nah, maka di sini akan ke arah luar batang menghasilkan komponen-komponen tapis. Jadi sel tapis, sel pengantar ya kan. Kemudian kalau ke arah dalam menghasilkan pembuluh trakea. Jadi ini pembuluh trakea ini adalah komponen xilem. Kemudian ke arah luar adalah komponen fluem. Siapa yang membentuk? Semuanya adalah sel kambium. Sel kambium pembuluh ini, walau yang menjadi dewasa adalah anak-anaknya. Sedangkan ibunya ini tetap muda, tetap meristematik. Nah, jadi anaknya yang menjadi tua nih ya. Produknya yang menjadi tua, sedangkan kambium sendiri tetap mempertahankan diri sebagai sel meristematik. Nah, seperti itu. Kira-kira kalau yang nampaknya penampang melintang seperti ini. Nah, ini komponen xilem ke arah kiri, Bapak gambar. Ini ada trakea, ini ada trakeit. Sedangkan ke arah luar ada komponen-komponen fluem ya, ada sel tapis, sel pengantar dan sebagainya. Nah, daerah ini, daerah beberapa lapisan sel ini disebut dengan zona kambium. Biasanya kambium satu lapisan sel. Tapi kalau memang sudah banyak sel seperti ini, maka dia disebut dengan zona kambium. Nah, selanjutnya, ini ilustrasi pada batang kemarin ya. Pada batang ini sudah dibahas kemarin. Ini satu biji ini, satu bulatan ini itu satu ikatan pembuluh. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Kemudian ke arah dalamnya xilem primer, ke arah luarnya fluem primer. Di antara biji-biji ini ada lingkaran ya. Itu disebut dengan prokambium. Nah, kalau prokambium ini bisa dibagi lagi. Kalau prokambium itu berada di bahagian ikatan pembuluh ini, namanya prokambium intravaskular namanya. Sedangkan yang ada di luar di sini, yang ada di luar ikatan pembuluh, namanya prokambium ekstravaskular. Nah, daerah ini nanti akan berkembang membentuk jari-jari empelur. Daerah ini yang di dalam ini ke arah dalam membentuk xilem sekunder nanti, kemudian ke arah luar membentuk fluem sekunder. Nah, seperti ini. Ya, ini yang jelasnya seperti ini. Ada fluem primer, ada xilem primer, ada kambium vaskular yang di dalam yang Bapak bilang tadi, kemudian ada kambium intravaskular. Nah, kambium intravaskular artinya kambium yang berada, prokambium yang berada di antara biji-biji ikatan pembuluh ya. Nah, sedangkan kambium vaskular, kambium yang berada di dalam biji ikatan pembuluh. Nah, itu bedanya seperti itu.
Nah, kalau pada akar seperti ini, pada akar ya. Pada akar. Ini kemarin sudah kita bahas, ada epidermis, ada korteks, ada endodermis, kemudian di dalam endodermis ini ada stele. Stele ini ada fluem primer, ada xilem primer, yang di tengah-tengah ini xilem. Nah, keterangannya seperti inilah kira-kira ya. Fluem primer yang warna merah ini, fluem sekunder yang warna merah juga ya. Kambium pembuluh yang warna hijau. Jadi kambium pembuluhnya, prokambiumnya berada di antara fluem dan xilem ya, xilem. Nah, itu kambiumnya seperti itu. Sekali lagi Bapak ulang, fluem primer itu yang merah, fluem sekunder itu yang warna hitam ini. Prokambiumnya ada di antara fluem dan xilem ya. Nah, kemudian yang di tengah-tengah ini xilem primer, kemudian yang merah ini adalah xilem sekunder. Nah, ini beda dengan di batang ya, karena susunan di akar agak lebih rumit. Ya, Bapak ulang lagi, coba kita perhatikan yang ini. Nah, ini di bagian stele itu ada bagian-bagiannya fluem primer yang warna merah, kemudian fluem sekunder yang warna hitam ya, yang warna hitam. Nah, ini warna hitam ini. Kemudian kambium pembuluh itu yang warna hijau. Kemudian xilem primer yang ada di tengah-tengah ini. Kemudian xilem sekunder yang berwarna merah ini. Nah, warna merah ini xilem sekunder. Itu susunannya seperti itu di akar ya. Apabila akar sudah mengalami dewasa, ya tentunya jauh dari pucuk akar ya, dari ujung akar, susunannya seperti ini yang dapat kita baca. Yang di tengah ini itu tetap sebagai xilem primer, kemudian yang warna ini sudah menjadi xilem sekunder, kemudian yang warna hijau ini adalah sudah menjadi kambium sekarang, sedangkan yang warna ini di luarnya adalah menjadi fluem sekunder. Dan fluem primernya sudah seperti bintik-bintik seperti ini. Seperti inilah kira-kira susunan kambium pada akar. Selanjutnya jaringan selanjutnya di batang itu ada namanya velogen. Ini velogen juga kemarin sudah kita bahas ya, velogen. Velogen ini adalah jaringan meristem lateral yang berperan dalam pembentukan periderm. Kemudian ini velogen berkembang dari jaringan parenkim korteks di bawah epidermis. Produk dari velogen adalah jaringan gabus dan veloderm. Secara keseluruhan jaringan gabus, velogen dan veloderm dinamakan periderm. Periderm sebagai pengganti jaringan epidermis. Nah, ini velogen ini ceritanya ini apabila batang sudah mengalami pertumbuhan sekunder, maka epidermis tidak ada lagi ya, diganti dengan jaringan gabus. Nah, susunannya seperti ini kira-kira bahagian paling luar batang ya. Nah, jadi ini ada A ini ya, yang A ini adalah jaringan gabus. Itu contoh jaringan gabus yang bisa Anda lihat pada tanaman, misalnya pada batang kayu putih yang bahagian luarnya terkelupas, itu jaringan gabus. Ataupun dulu sering jaringan gabus ini dipakai untuk tutup botol ya, zaman-zaman dulu, tapi zaman sekarang tutup botolnya sudah dari aluminium. Nah, kemudian bahagian B ini bahagian B itu veloderm. Nah, veloderm. Kemudian velogen dan veloderm ini jaringan gabus dan jaringan veloderm ini dibentuk oleh velogen. Nah, sekarang kalau ditanya apa itu velogen? Velogen ini jaringan meristem lateral yang berperan dalam membentuk periderm. Jadi secara keseluruhan apa keseluruhan? Mulai jaringan gabus yang A ini, kemudian jaringan veloderm tambah velogen, ketiga-tiganya ini itu namanya periderm. Periderm adalah
Oke, kita lanjutkan. Ini adalah meristem interkalar. Jadi meristem interkalar adalah meristem yang berperan jaringan meristem yang berperan dalam memperpanjang ruas batang. Nah, jadi coba ulang. Meristem interkalar adalah meristem memperpanjang ruas batang. Nah, jadi posisinya seperti ini. Ini meristem apikal. Kemudian ada ruas-ruas kan. Kalau ruas ini antara buku, di mana kita tanda kalau tanaman buku tempat tumbuhnya daun, itu buku. Nah, atau tempat tumbuhnya cabang, nah itu di ruas. Iya, di buku, di buku ya. Anda paham dulu buku dengan ruas. Nah, kalau buku ini tempat biasanya tanaman itu tumbuh daun atau tumbuh cabang, itu buku kalau pada dikotil ya. Kemudian antara buku satu dengan buku yang kedua itu namanya ruas. Nah, ruas inilah yang diperpanjang oleh meristem interkalar. Ya, duduknya di mana? Duduknya di atas dari buku. Nah, jadi tugas dari meristem interkalar ini, jadi ini meristemnya itu membentuk jaringan-jaringan ruas ke bawahnya. Nah, sehingga nanti panjang ruasnya semakin panjang. Ini dapat Anda lihat misalnya kalau pada yang paling gampang di batang monokotil. Kalau batang monokotil bagian pucuk ini ruas-ruasnya sangat pendek, sangat rapat. Tapi setelah dia dewasa ruas-ruasnya panjang seperti ini ya. Jadi inilah meristem interkalar. Ini contoh pada jagung nih. Ini jagung, ini nodus, buku, ini internodus, ruas. Nah, ini nodus. Jadi bahasa biologinya itu buku itu nodus ya. Kemudian ruas internodus. Ya, jadi meristem interkalar ada di sini. Jadi tugasnya memperpanjang bahagian daripada ruas. Nah, sekarang Bapak tanya, apakah ada meristem interkalar ada di bawah ruas? Nggak ada ya. Posisinya selalu di atas ruas. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya, ini contoh lagi nih. Nah, ini nodusnya ruasnya pendek kan? Pendek kan yang ini? Ya, pendek ya. Kemudian di sini ruasnya semakin panjang. Di sini ruasnya semakin panjang. Siapa yang membuat ruas ini semakin panjang? Meristem interkalar. Amin, harus pinter. Nampaknya kan kalau belajar jauh lebih pinter daripada di lokal ya. Nah, jadi seperti ini kira-kira disebut meristem interkalar. Nah, ini daerah pertumbuhan akar. Ini Anda simak saja ya. Daerah pertumbuhan pada tanaman itu tidak semua bagian tanaman mengalami pertumbuhan, yaitu ada meristem, yaitu pada meristem. Meristem ini dibagi atas apikal, yaitu pada batang, tadi sudah tahu, pada akar, sudah tahu ya. Di lateralnya ada prokambium, ada kambium, dan ada kambium gabus. Ini semua sudah kita bahas. Kemudian interkalar barusan kita bahas yang terdapat pada buku-buku batang. Jadi kalau Anda melihat peta konsep ini sudah tahu tentang meristem ini ya. Kemudian ini kemarin kita sudah bahas. Nah, kalau pada batang, meristem batang ini adalah meristem apikal. Meristem apikal ini membentuk jaringan meristematik primer yang terdiri dari prokambium, protoderm, dan ground meristem. Itu produk dari meristem apikal. Kemudian masing-masing dari meristem primer ini, ground meristem akan membentuk empelur, kemudian prokambium akan membentuk kambium, kemudian protoderm akan membentuk epidermis dan korteks. Jadi produk daripada meristem primer ini adalah jaringan primer. Maka jaringan primer batang ini, jaringan primer batang pada dikotil terdiri dari epidermis, korteks, kemudian ada fluem, ada kambium pembuluh, ada prokambium, ada silem, dan ada empelur. Nah,
Kalau ke arah luar lagi ada xilem, ada prokambium, ada fluem, ada kortek, ada epidermis. Nah, ini susunan jaringan primer batang yang dihasilkan dari jaringan primer meristem primer. Jaringan meristem primer ini dihasilkan atau produk dari meristem apikal. Nah, selanjutnya ini sudah kita bahas juga kemarin. Ini adalah susunan jaringannya, ya, susunan jaringan dari batang yang sudah kita bahas tadi. Ini adalah susunan jaringan batang dikotil, bagian-bagiannya sudah dapat Anda lihat. Kemudian ini adalah bagian jaringan daripada batang monokotil. Dan ini sudah Bapak buat YouTube-nya, nanti detailnya bisa Anda lihat di link YouTube yang sudah dibagikan ya, kalau lupa. Nah, kemudian ini struktur batang yang sekunder. Coba Anda lihatlah. Ini satu batang yang sekunder. Kalau dirinci seperti inilah kira-kira susunannya. Nah, yang kita bahas tadi jaringan gabus yang paling luar. Kemudian kambium gabus. Kambium gabus tadi apa namanya? Veloderem ya. Velogen. Ya, kambium gabus itu velogen. Kemudian fluem sekunder yang ini. Kemudian kambium vaskular yang ini. Kemudian xilem sekunder. Nah, ini xilem sekunder, semuanya xilem sekunder ya. Nah, xilem sekunder. Kemudian kita lihat di sini. Kemarin sudah Bapak ajarin. Kalau kita lihat berdasarkan xilem sekunder ini, sudah berapa kali batang ini mengalami pertumbuhan? 3 ya, 1. Kemudian 2, kemudian 3 plus primer yang di dalamnya ini ya. Yang di tengah-tengah ini empelur. Di sini juga bisa kita hitung 1, 2, 3 yang di dalam primer. Nah, ini susunan dari jaringan batang. Kemudian Bapak tanya lagi, kalau garis-garis ini apa nih garis-garis ini ya? Apa? Jari empelur. Siapa jawab tadi? Rizka, Pak. Rizka, pinter Rizka. Jari empelur ya. Kebetulan dia cepat jawab itu ya. Baru mau jawab. Baru mau jawab, telat masuk. Itulah. Kemudian yang bolong-bolong ini, yang bolong-bolong bulat-bulat ini komponen xilem ya, komponen xilem. Nah, daerah ini daerah tidak mengalami pertumbuhan. Nah, lingkaran ini, lingkaran yang tidak mengalami pertumbuhan. Nah, itu menganalisis buah kayu. Jadi inilah perkembangan batang ya. Nah, perkembangan batang. Nah, ini sudah kita bahas kemarin, ya. Tapi kita review lagi. Yang A ini pertumbuhan apa? Masa lingkaran apa ini yang A? Lingkaran tumbuh. Lingkaran tumbuh. Yang B? Sudah lupa. Lingkaran tidak mengalami pertumbuhan. Kalau yang A ini lingkaran yang mengalami pertumbuhan. Nah, berapa kali sudah tumbuh? 1 primer, 2 sekunder, 3 sekunder, 4 sekunder. Jadi 4 kali sudah mengalami pertumbuhan. Nah, lingkaran-lingkaran ini disebut lingkaran pertumbuhan atau lingkaran tumbuh, bukan lingkaran tahun. Bukan lingkaran tahun. Nah, kalau yang ini sudah banyak sekali mengalami masa pertumbuhan ya. Nah, ini pada kemarin sudah kita bahas juga, ini pada paku begini. Ini pada tumbuhan biji terbuka, gimnosperme. Pada biji terbuka ini ada sekelompok sel pemula yang berperan membentuk seluruh bagian batang. Kalau pada paku ada 1 sel pemula, sel apikal namanya. Sel inilah yang berperan membentuk seluruh bagian batang dari paku. Itu beda dengan dikotil.
Selanjutnya akar, ini sudah kita bahas tadi. Di akar udah kemarin. Nah, ini susunan akar secara skematis. Ya, secara skematis. Susunannya ini adalah tudung akar. Ini adalah A ini sel inisial, B question center, yang di tengah-tengah ini adalah stele ya. Kemudian yang warna kuning ini cambium. Kemudian warna ini adalah yang warna merah xilem, yang warna hijau ini phloem. Nah, ini susunan yang kita lihat dari atas seperti ini. Jadi susunan akar primer dari luar ke dalam ada epidermis, ada korteks, yang di tengah-tengah ada stele. Stele itu isinya adalah cambium dengan xilem. Kemudian ini detailnya seperti ini, detail jaringannya ya. Nah, jadi pada akar titik tumbuh hanya di daerah A ini. Nah, kemudian kemarin sudah kita bahas bahwa setiap tanaman ini punya titik tumbuh berbeda-beda. Kalau pada Petiridophyta itu ada satu sel pemula. Ingat, satu sel pemula atau sel inisial yang berperan membentuk tudung akar, membentuk epidermis, membentuk korteks, dan membentuk stele oleh satu sel pemula. Kalau pada Gymnospermae ini ada dua kelompok, bukan dua sel ya. Pada Gymnospermae ini ada dua kelompok sel, berarti satu kelompok banyak sel. Jadi ini yang satu ini kelompok satu, dua kelompok dua ya. Kelompok satu ini tugasnya membentuk tudung akar, kemudian epidermis dan korteks ya. Sedangkan kelompok kedua adalah tugasnya membentuk stele. Nah, ini pada Gymnospermae. Sedangkan pada Angiospermae ini ada tiga kelompok sel pemula. Tiga kelompok sel pemula. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini nomornya nggak berurut seperti pada Gymnospermae, nggak apa-apa ya. Nah, jadi tugasnya juga berbeda-beda. Jadi kelompok 1 tugasnya apa? Membentuk stele. Kelompok kedua membentuk korteks. Kelompok ketiga membentuk tudung akar dan epidermis. Nah, ini kalau pada Angiospermae. Ini khusus sel pemulanya. Jadi nanti kalau ditanya apa beda kedua sel pemula ini, itu harus bisa jawab ya. Ya ingat, kalau pada Petiridophyta bukan satu kelompok ini, satu sel. Nah, ini Bapak sudah garis bawah ini, satu sel pemula. Kalau pada Gymnospermae, dua kelompok sel pemula. Kalau pada Angiospermae, tiga kelompok sel pemula. Nah, ya. Oke, lanjut. Nah, ini struktur akar primer tadi sudah kita bahas juga. Ini visual. Nah, ini struktur akar primer sudah kita bahas juga. Ini adalah ilustrasi akar secara morfologi. Jadi Anda harus pelajari dulu morfologinya sebelum kita cari perkembangannya ya. Kita mempelajari perkembangan di dalamnya. Secara morfologi akar ini dibagi tiga bagian ya. Bahagian pucuk, bahagian pemanjangan sel, kemudian bahagian rambut akar. Ini bahagian rambut akar. Kemudian daerah ini itu daerah yang sudah mengalami pertumbuhan cabang akar. Jadi daerah rambut akar ini itu di dalamnya isinya jaringan primer ya. Kenapa daerah rambut akar? Daerah rambut akar inilah daerah yang berperan pada akar untuk menyerap unsur-unsur hara dan air dari dalam tanah. Sedangkan bahagian lain tidak ya. Jadi kalau bahagian rambut akar ini dipotong secara melintang, maka nampaklah penampang akar kira-kira seperti ini. Nah, penampang melintangnya. Ingat, yang dilihat ini daerah akar primer ini daerah rambut akar. Nah, jadi nanti kalau Anda membimbing praktikum, biasanya kita menggunakan akar toge. Itu yang dipotong untuk melihat struktur akar adalah ambillah jaringan yang ada di daerah rambut akar. Nah, maka ilustrasinya seperti ini. Ini rambut-rambut akar ya, rambut-rambut akar. Maka jaringannya apa saja? Ada paling luar ini adalah epidermis.
Kemudian ini korteks. Yang warna merah ini endodermis. Kemudian di dalamnya itu ada fluem, dan ada xilem. Nah, detailnya seperti ini detailnya. Nah, detailnya seperti ini. Jadi ini korteks, ini endodermis. Endodermis ini itu yang warna merah itu selnya mengalami penebalan dinding. Yang daerah ini tidak mengalami penebalan dinding, atau ini daerah ini disebut dengan sel pelalu. Nah, di endodermis. Kemudian satu lapisan sel di bawah endodermis ini, satu lapisan sel ini disebut dengan perisikel. Kemudian di bawah perisikel di sini ada fluem primer. Fluem primer ada 4 ya, ada 4 bagian. Kemudian yang seperti tanda tambah ini semuanya namanya adalah xilem primer. Xilem primer ini ya, xilem primer. Kemudian xilem primer ini dibagi lagi. Ada metaxilem, yang besar-besar ini metaxilem, yang kecil-kecil ini protoxilem. Nah, protoxilem ini selalu berhubungan, letaknya itu daerah endodermis itu yang tidak mengalami penebalan dinding sel. Nah, coba lihat protoxilem daerah ini letaknya. Nah, berhadapan dengan daerah sel pelalu. Berhadapan dengan daerah sel pelalu ya. Berhadapan dengan daerah sel pelalu. Karena tujuannya nanti adalah kalau air masuk ke dalam xilem lewat sini. Sedangkan lewat yang ada penebalan dinding endodermis tidak bisa masuk ke dalam xilem. Nah, atau secara detail kita lihat fluem ini biasanya fluem ini terletak di daerah endodermis yang mengalami penebalan dinding. Sedangkan protoxilem terletak di bagian di endodermis yang tidak mengalami penebalan dinding atau disebut dengan sel pelalu. Nah, seperti inilah duduk jaringan pembuluh di akar primer. Jadi seluruh isi jaringan yang ada di dalam endodermis itu namanya stele. Nah, kalau di sini yang ini kalau di dalam ini stele. Kemudian di mana letak kambium? Ada yang nanya. Letak kambiumnya adalah pelajari saja di antara xilem dan fluem. Kira-kira di mana? Nah, daerah ini. Nah, ini kambiumnya. Daerah ini kambiumnya. Daerah ini kambiumnya. Karena ini jaringan primer, berarti kambium ini adalah prokambium. Prokambium. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, detailnya seperti ini lagi. Ini pada kacang hijau ya. Ini adalah protoxilem. Yang di tengah-tengah adalah metaxilem. Di sini adalah fluem, ada 4. Di antara fluem dan xilem ini ada satu lapisan sel disebut dengan prokambium. Nah, kemudian yang ini endodermis. Ya, seperti itu. Paham ya? Sedangkan pada monokotil kebanyakan seperti ini. Ya, susunannya sama saja susunannya. Ada epidermis, ada korteks, ada endodermis. Ya, seperti itu ya. Kemudian di dalamnya itu ada biji-biji xilem yang banyak. Biji-biji xilem, biji-biji ikatan pembuluh yang banyak ya. Bapak ulang, ada tipe tanaman epidermis, korteks, endodermis, kemudian di dalamnya ada stele. Dan yang ini adalah biji-biji ikatan pembuluh yang terdapat di dalam endodermis. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada yang mau bertanya secara global saja? Tanya Pak. Nah, apa? Belajar udah? Tadi kan ada kambium bertingkat dan tidak bertingkat Pak. Itu dampaknya itu apa Pak? Dampak pertumbuhan. Dampaknya nggak ada, cuman susunan xilem-nya itu lebih rumit. Misalnya pada batang dikotil, susunan xilem-nya rumit. Kalau yang bertingkat biasanya pada tanaman gimnosperme seperti pada pinus. Nah,
Kalau Anda lihat kayu pinus itu kayunya rapi, ya itu aja, dampaknya nggak ada yang lain. Cuman susunan silemnya itu lebih rapi. Dampaknya ada sebenarnya. Kalau kayu itu dipakai untuk kertas, itu disarankan tidak menggunakan tanaman dari dikotil, disarankan tanaman dari gimnospermae. Makanya tanaman pinus itu kayunya itu cocok digunakan untuk bahan baku kertas. Itu kira-kira si Rajul Huda. Paham? Iya. Oke. Rizka Fitriani. Ya Pak, mau bertanya Pak. Nah, silakan. Tadi kan Pak, sel kambium itu yang menjadi dewasa itu kan anaknya. Mm-mm. Sedangkan kambium induk tetap muda itu gitu Pak. Ya, itulah yang aneh tuh. Jadi kan kambium pembuluh ini yang menjadi sel-sel dewasa itu keturunannya. Udah Bapak bilang tadi kan, yang menjadi dewasa itu keturunannya. Sedangkan kambium itu tetap mempertahankan diri sebagai kambium. Karena kalau tidak mempertahankan diri sebagai kambium, maka dia nanti tidak lagi mengalami pertumbuhan kan? Iya. Jadi yang dewasa anaknya, jadi mamanya tetap muda. Kira-kira seperti itulah ya. Beda dengan manusia ya. Kalau manusia itu yang muda anaknya, mamanya terus tua ya. Jadi kira-kira seperti itulah. Oke, sampai di sini aja ya. Oke. Makasih. Assalamualaikum.